Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ida Ayu Lestari, NIM 2 dari kelas A3 TBR. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang sholat sunnah dalam mata kuliah praktik ibadah dan tahfidz. Nah, seperti yang telah kita ketahui, macam-macam sholat sunnah itu banyak sekali ya. Nah, di sini kita akan membahas tentang macam-macam sholat sunnah. Macam-macam sholat sunnah itu ada 16. Yang pertama yaitu ada sholat sunnah rawatib. Yang kedua ada sholat sunnah wudhu. Yang ketiga ada sholat sunnah duha. Yang keempat ada sholat tahiyatul masjid. Yang kelima ada sholat sunnah tahajud. Yang keenam ada sholat istikharah. Yang ketujuh ada sholat sunnah mutlak. Yang kedelapan ada sholat sunnah awwabin. Yang ke-9 ada sholat sunnah tasbih. Yang ke-10 ada sholat sunnah taubah. Yang ke-11 ada sholat sunnah hajat. Yang ke-12 ada sholat sunnah taraweh. Yang ke-13 ada sholat sunnah witir. Yang ke-14 ada sholat sunnah id atau sholat sunnah pada hari raya. Yang ke-15 ada sholat sunnah dua gerhana. Dan yang terakhir yaitu ada sholat sunnah istisqa atau sholat memohon hujan. Nah, apa sih macam-macam sholat sunnah itu? Pengertiannya apa saja? Bagaimana sih caranya? Kapan sih waktunya? Oke, nanti akan kita bahas. Yang pertama, kita akan membahas tentang sholat sunnah rawatib. Apa sih pengertian sholat sunnah rawatib itu? Sholat sunnah rawatib ialah sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan sesudah melaksanakan sholat fardu. Jumlah seluruh rakaat dari sholat sunnah rawatib itu ada 22 rakaat ya. Di antaranya yaitu 2 rakaat sebelum sholat subuh. Nah, kalau sesudah sholat subuh itu tidak ada sunnah ba'diyahnya. Yang kedua, 2 rakaat sebelum sholat duhur dan 2 atau 4 rakaat sesudah sholat duhur. Yang ketiga, 2 rakaat atau 4 rakaat sebelum sholat asar. Nah, kalau sholat asar ini sesudah sholat asar juga tidak ada sunnah ba'diyahnya ya. Yang keempat, 2 rakaat sesudah sholat maghrib. Yang kelima, 2 rakaat sebelum sholat isya dan 2 rakaat sesudah sholat isya. Nah, untuk niatnya ini nanti tergantung ya. Kalau sebelum itu nanti pakainya qobliyatan, kalau sesudah nanti pakainya ba'diyatan. Contoh satu ya, sholat 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Jadinya niatnya seperti ini ya. Usolli sunnata zuhri rakaataini qobliyatan lillahi ta'ala. Nah, nanti kalau kita mengerjakannya itu yang ba'diyah, nanti tinggal diganti yang ba'diyatan saja ya. Oke, selanjutnya yaitu yang kedua, sholat sunnah wudhu. Sholat sunnah wudhu merupakan sholat sunnah yang setiap kali dilakukan seseorang selesai berwudhu. Nah, sholat ini disunahkan mengerjakan sholat sunnah wudhu itu sebanyak 2 rakaat ya. Dan cara mengerjakannya itu sehabis berwudhu sebagaimana biasa kita disunatkan membaca doa setelah wudhu ya. Sudah tahu kan doa setelah wudhu karena kemarin sudah dibahas. Nah, yang kedua, selesai membaca doa tersebut lalu melafalkannya sholat sunnah wudhu 2 rakaat dengan lafadz niatnya ya. Usolli sunnatal wudhu'i rakaataini lillahi ta'ala. Nah, selesai melafalkan niatnya, kita sholat mengerjakannya itu 2 rakaat sebagaimana sholat yang lain dengan ikhlas sampai salam. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, kita akan membahas tentang sholat duha. Apa sih sholat duha itu? Sholat duha merupakan sholat sunnah yang dikerjakan pada waktu matahari sedang naik. Nah, sekurang-kurangnya sholat duha ini dikerjakan 2 rakaat ya. Boleh 4 rakaat, boleh juga 6 rakaat, atau boleh juga 8 rakaat. Nah, waktu sholat duha ini kira-kira ketika matahari sedang naik setinggi 7 hasta, kurang lebih ya, kurang lebih itu pukul 7 sampai masuknya waktu zuhur. Nah, selanjutnya bacaan surat dalam sholat duha pada rakaat pertama ialah surat asy-syamsi. Asy-syamsi itu wasyamsi wadzuhaha dan sampai akhir. Serta pada rakaat kedua itu dibaca surat az-zuha. Tahu ya, surat ad-duha wadduha walaili idza saja sampai akhir ya. Nah, selanjutnya membaca lafadz niat sholat duha.
Lafadz niat sholat duha itu usolli sunnata duha rok'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu takbiratul ihram ya. Nah, setelah selesai sholat duha, setelah selesai salam, kita membaca doa setelah selesai sholat duha. Nah, apa sih keutamaan sholat duha itu? Siapa saja yang melaksanakan sholat duha dengan langgeng, maka akan diampuni dosanya oleh Allah, sekalipun dosa itu sebanyak busa lautan. Nah, istimewa banget kan kalau kita melaksanakan sholat duha. Yang keempat yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Nah, apa sih sholat sunnah tahiyatul masjid itu? Sholat sunnah tahiyatul masjid adalah sholat sunnah yang dikerjakan oleh jamaah yang sedang masuk ke dalam masjid, baik pada hari Jumat maupun lainnya. Nah, di waktu malam atau siang ya waktunya ya. Jika kita masuk ke dalam masjid, hendaklah sebelum duduk kita mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat. Sholat tersebut dinamakan sholat tahiyatul masjid. Artinya sholat untuk menghormati masjid. Nah, orang yang masuk ke masjid dikala khotib sedang berkhutbah, hendaklah sholat tahiyatul masjid yang dilakukan dengan ringan. Artinya jangan terlalu lama untuk segera dapat mendengarkan khutbah kembali ya. Nah, untuk lafadz niat sholat tahiyatul masjid itu usolli sunnatat tahiyatal masjidi rok'ataini lillahi ta'ala. Setelah itu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Seperti itu ya. Selanjutnya yaitu sholat sunnah tahajud. Nah, apa sih sholat sunnah tahajud itu? Sholat sunnah tahajud ialah sholat sunnah yang dikerjakan di waktu malam. Sedikit-sedikitnya yaitu 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya, tidak terhingga atau tidak terbatas. Nah, waktunya sesudah melaksanakan sholat isya sampai terbit fajar. Sholat di waktu malam hanya dapat disebut sholat tahajud dengan syarat apabila dilakukan sesudah bangun dari tidur malam, sekalipun tidur itu hanya sebentar ya. Jadinya kalau kita mau melaksanakan sholat tahajud itu harus tidur terlebih dahulu ya syaratnya ya. Jadi apabila dikerjakan tanpa tidur sebelumnya, maka sholat tersebut bukan dinamakan sholat tahajud, melainkan sholat sunnah saja seperti sholat witir dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya, kalau sudah diketahui waktu melakukan ibadah sholat sunnah tahajud dari waktu isya sampai waktu subuh, sedang sepanjang malam itu ada saat-saat yang utama loh, lebih utama, paling utama. Dan hal tersebut itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu sepertiga malam pertama, yaitu kira-kira dari jam 7 sampai dengan jam 10 ya. Itu saat-saat yang utama. Nah, sepertiga malam kedua yaitu kira-kira mulai dari jam 10 sampai dengan jam 1 malam ya. Itu saat-saat yang paling utama yang sepertiga kedua. Nah, kalau sepertiga malam ketiga yaitu kira-kira dari jam 1 sampai dengan masuknya waktu subuh. Ini adalah saat-saat yang paling utama dalam sholat tahajud. Nah, selanjutnya yang keenam yaitu sholat istikharah. Sholat istikharah merupakan sholat sunnah 2 rakaat untuk memohon kepada Allah tentang ketentuan pilihan yang lebih baik di antara 2 hal yang belum dapat ditentukan baik buruknya, yakni apabila seseorang berhajat dan bercita-cita akan mengerjakan sesuatu maksud, sedangkan ia ragu dalam pekerjaan atau maksud itu apakah dilakukan terus atau tidak. Nah, maka untuk memilih salah satu dari 2 hal diteruskan atau tidak disunahkan sholat istikharah 2 rakaat. Nah, sholat istikharah dan sholat hajat waktunya itu lebih utama jika dikerjakan seperti sholat tahajud, yakni di malam hari dan dikerjakan seperti sholat biasa. Sesudah selesai sholat dengan sempurna, kemudian terus berdoa dengan doa istikharah. Dan sesudah berdoa, hendaklah memilih dalam hati mana yang cenderung hati antara 2 hal itu ya. Nah, keterangannya, waktu menyebutkan hal yang dimaksud ketika membaca doa sholat istikharah, hendaklah disebutkan apa yang dimaksudkan dalam persoalan yang kita hadapi tadi ya. Sesudah berdoa, mintakanlah apa-apa yang baik dilaksanakan menurut cita-cita dan maksud kita. Apa yang mendatang yang kuat dalam hati dan mantap hati kita, itulah kita laksanakan dan yang baik kita perbuat. Nah, niat sholat istikharah yaitu
usolli sunnatal istikharati rakaataini lillahi ta'ala. Setelah itu takbiratul ihram. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya yang ketujuh yaitu sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak ialah sholat sunnah yang boleh dikerjakan pada waktu kapan saja, kecuali pada waktu yang terlarang untuk mengerjakan sholat sunnah. Nah, jumlah rokaatnya itu tidak terbatas ya dalam sholat mutlak. Dan sholat sunnah mutlak yakni sholat sunnah yang tidak bersebab, bukan karena masuk ke masjid, bukan karena sholat qobliyah atau ba'diyah, dan juga bukan karena sholat fardu dan lain-lainnya. Sholat ini semata-mata sholat sunnah mutlak, kapan dan di mana saja dapat dikerjakan asal jangan di waktu yang haram. Namanya saja sholat sunnah mutlak ya. Jadi itu semata-mata ya dia memang sholat sunnah, ya mutlak emang. Nah, selanjutnya yaitu waktu-waktu yang diharamkan untuk mengerjakan sholat sunnah mutlak. Diantaranya yang pertama, waktu matahari sedang terbit sehingga naik setombak atau lembing. Nah, yang kedua, ketika matahari sedang tepat di puncak ketinggiannya hingga tergelincirnya, kecuali pada hari Jumat ketika orang masuk masjid untuk mengerjakan sholat tahiyatul masjid, sesudah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Selanjutnya, sesudah sholat subuh hingga terbit matahari agak tinggi. Nah, yang terakhir ketika matahari sedang terbenam sampai sempurna terbenamnya ya. Nah, untuk keterangannya yaitu sholat sunnah mutlak ini tidak terbatas berapa saja rakaatnya itu dilaksanakan dan tiap-tiap 2 rakaat itu dengan salam. Nah, yang nomor 8 yaitu sholat sunnah awabin. Sholat sunnah sesudah sunnah ba'dal maghrib atau ba'diyah. Disunahkan pula bagi siapa saja yang mengerjakan sholat sunnah 2 sampai dengan 6 rakaat ini dinamakan sholat sunnah awabin. Cara mengerjakannya yaitu sholat 2 rakaat dengan lafaz dan niatnya. Niat sholat sunnah awabin itu usolli rakaataini sholatal awwabina sunnatan lillahi ta'ala. Setelah itu takbiratul ihram. Yang kedua, sesudah membaca Fatihah pada rakaat yang pertama, bacalah surat Al-Ikhlas 6 kali ya, surat Al-Falaq sekali, dan surat An-Nas sekali. Demikian pula pada rakaat kedua, sama ya. Nah, yang ketiga itu sehabis salam 2 rakaat ini, maka sholat lagi 2 rakaat dan dibaca pada rakaat pertama dan kedua sesudah Al-Fatihah. Mana saja surah yang dikehendaki, terserah ya suratnya. Nah, lafaz niatnya seperti yang telah saya sebutkan tadi di awal ya. Yang keempat, sesudah itu berdiri lagi dengan lafaz niatnya seperti yang telah saya sebutkan tadi ya. Sholat itu niat sholat sunnah awabin dilaksanakan 2 rakaat dengan bacaan pada rakaat pertama sesudah surat Al-Fatihah, bacalah surat Al-Kafirun, dan pada rakaat kedua sesudah surat Al-Fatihah dibaca surah Al-Ikhlas. Nah, yang selanjutnya yang ke-9 yaitu sholat sunnah tasbih. Nah, sholat sunnah tasbih merupakan sholat sunnah yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada ibunya Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, sholat tasbih ini dianjurkan mengamalkannya kalau bisa tiap-tiap malam. Kalau tidak bisa tiap malam, maka sekali seminggu. Kalau juga tidak bisa sekali seminggu, dapat juga dilakukan sebulan sekali atau setahun sekali. Dan kalau juga masih tidak bisa setahun sekali, setidak-tidaknya pernah melaksanakan ya 1 kali itu seumur hidup. Nah, kalau dikerjakan pada siang hari, hendaklah dikerjakan 4 rakaat ya sholat sunnah tasbih ini. Jika dikerjakan pada malam hari, hendaklah 4 rakaat itu dijadikan 2 salam. Berarti 2 rakaat salam, terus 2 rakaat salam ya. Sholat ini disebut sholat tasbih karena di dalamnya dibacakan tasbih, sehingga itu tuh tasbihnya itu sebanyak 300 tasbih ya. Niat dari sholat sunnah tasbih yaitu usolli sunnatat tasbihi rakaataini lillahi ta'ala. Seperti itu ya. Cara mengerjakannya itu berdiri lurus menghadap kiblat, lantas mengucap lafaz niat yang telah saya ucapkan tadi ya. Niat sholat sunnah tasbih.
Setelah itu selesai membaca doa iftitah, lalu membaca surat, kemudian sebelumnya ruku bacalah tasbih sebanyak 15 kali. Kemudian ruku, dan setelah membaca tasbih ruku, lalu membaca pula tasbih seperti tersebut di atas. Berarti 15 kali lagi ya. Setelah selesai tahmid i'tidal, lantas membaca pula tasbih seperti tersebut di atas. Ini 10 kali. Lantas sujud. Nah, di waktu sujud, sehabis tasbih sujud, kemudian membaca tasbih lagi sebanyak 10 kali ya. Lalu duduk di antara dua sujud. Nah, setelah selesai membaca doa duduk antara dua sujud, lantas membaca tasbih lagi sebanyak 10 kali. Kemudian sujud kedua. Nah, pada sujud kedua ini setelah selesai membaca tasbih seperti di atas yang dilaksanakan 10 kali tadi, lantas sebelum berdiri ke rakaat kedua, kita hendaknya duduk istirohah. Lalu sambil duduk istirohah itu kita membaca tasbih lagi ya, sebanyak 10 kali. Nah, demikianlah apa yang dilaksanakan pada rakaat pertama sholat tasbih tersebut. Yang apabila kita hitung itu, seluruh bacaannya tasbih itu berjumlah sebanyak 75 kali tasbih. Dan 75 kali itu dikalikan dengan 4 rakaat, sama dengan 300 tasbih. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya yaitu ada sholat sunnah taubah. Sholat sunnah taubat adalah sholat yang disunahkan. Sholat ini dilakukan setelah seseorang melakukan dosa atau merasa berbuat dosa, lalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat dari sesuatu dosa artinya menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan berniat tidak akan melakukannya lagi, disertai permohonan ampunan kepada Allah. Jumlah rakaat sholat taubat itu sekitar 4-6 rakaat ya. Nah, sholat sunat taubah ini dianjurkan bagi mereka yang pernah mengerjakan kejahatan atau telah berbuat dosa terhadap dirinya sendiri. Lalu mereka segera ingat kepada Allah, terus memohon ampunan atas dosanya. Siapa pula yang akan mengampuni segala dosa kalau bukan Allah ya? Sesudah itu mereka insyaf dan sadar bahwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa seperti yang sudah. Maka mereka itu akan diganjar dengan suatu pengampunan dari Allah dan akan diberi pahala dengan surga, di mana di bawahnya mengalir air sungai-sungai, dan disitulah tempat mereka kekal abadi. Nah, itu keistimewaan orang yang mau sholat sunnah taubat ya. Nah, selanjutnya yang ke-11 yaitu ada sholat sunnah hajat. Sholat hajat ialah sholat sunnah yang dikerjakan karena mempunyai hajat agar diperkenankan hajatnya oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat sunnah hajat dikerjakan 2 rakaat ya, kemudian berdoa memohon sesuatu yang menjadi hajatnya. Sholat hajat ini banyak macam ragam cara mengerjakannya ya, yakni bukan syarat rukunnya tidak hanya pada bacaan dan tertibnya, berlainan cara mengerjakannya. Nah, pada pokoknya sholat hajat itu dilaksanakan 2 rakaat sampai dengan 12 rakaat ya. Dengan tiap-tiap 2 rakaat itu 1 malam. Ayat-ayatnya itu terserah ya mau membacanya itu kepada yang akan mengerjakannya tadi, dan diperbuat 2 rakaat sehingga sampai 12 rakaat jumlahnya, dan seperti sholat-sholat yang lain seperti itu ya. Nah, selanjutnya yaitu lafaz niat sholat hajat itu Bismillahirrahmanirrahim, usolli sunnatal hajati rakaataini lillahi ta'ala. Doa sholat hajat, apabila telah selesai sholat hajat, lalu duduklah kita dengan khusyuk, lalu membaca istighfar. Dalam kitab Tajul Jamilil Usul dianjurkan selesai sholat hajat membaca istighfar 100 kali ya. Lalu takbiratul ihram ya, Allahu Akbar ya. Nah, keterangannya sholat hajat ini dilaksanakan semalam atau 3 malam sampai 7 malam, tergantung pada penting dan urgensinya serta sulit maksud kita ini. Insya Allah hajat kita nanti akan terkabulkan kalau kita mau sholat hajat. Nah, yang selanjutnya yang ke-12 yaitu sholat sunnah tarawih. Sholat sunnah tarawih ialah sholat malam yang dikerjakan pada bulan Ramadan. Sholat ini hukumnya sunnah muakkad, artinya itu sunnah yang dikuatkan ya. Nah,
Sholat sunnah tarawih ini boleh dikerjakan sendiri dan boleh juga dikerjakan secara berjamaah. Sholat tarawih dilakukan sesudah sholat isya sampai waktu fajar ya. Dalam waktu sholat tarawih itu bilangan rakaatnya yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah 8 rakaat. Sedangkan yang dilakukan oleh Umar bin Khattab mengerjakannya itu sampai dengan 20 rakaat. Atau amalan Umar bin Khattab ini sudah disepakati oleh ijma ya. Selanjutnya yaitu cara mengerjakan sholat taraweh. Tiap-tiap 2 rakaat diakhiri dengan salam. Setelah selesai sholat taraweh, hendaknya diteruskan dengan sholat witir. Sekurang-kurangnya 1 rakaat, tetapi pada umumnya itu dikerjakan 3 rakaat dengan 2 salam dan boleh pula dikerjakan 3 rakaat 1 salam. Surat yang dibaca sesudah Al-Fatihah pada tiap-tiap rakaat boleh mana saja ya, terserah ya yang kita hendaki. Nah, saumpama mulai dari surat At-Takasur sampai surat Al-Hajj juga bisa. Sedang pada rakaat kedua nanti setelah membaca Al-Fatihah yang dibaca boleh sembarang. Nah, biasanya itu diutamakan surat Al-Ikhlas ya. Untuk lafadz niat sholat tarawih yaitu Bismillahirrohmanirrohim Usholli sunnatat tarawihi rokaataini. Kita pilih makmum atau imam. Kalau makmum makmuman, kalau imam nanti imaman lillahi ta'ala. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya yaitu yang ke-13, sholat witir. Sholat witir merupakan sholat yang hukumnya sunnah ya, yakni sholat sunnah yang sangat diutamakan. Waktunya itu dikerjakan sesudah sholat isya sampai terbit fajar. Dan biasanya sholat witir itu dirangkaikan dengan sholat tarawih ketika bulan Ramadan ya, sering kita laksanakan ya. Bilangan rakaatnya itu ada yang 1 rakaat, atau ada yang 3, ada yang 5, ada yang 7, ada yang 9, dan ada yang 11 rakaat. Nah, kalau sholat witir itu banyak boleh dikerjakan 2 rakaat atau salam. 1 salam ya. Kemudian yang terakhir 1 rakaat dengan 1 salam. Jumlah 11 rakaat itu sudah cukup. Pada bulan Ramadan setelah 15 Ramadan disunahkan pada rakaat yang terakhir dari witir, yakni sesudah iktidal. Pada rakaat terakhir disunahkan membaca doa kunut ya. Berarti sholat witirnya itu pada rakaat kedua setelah 15 Ramadan itu disertai dengan doa kunut. Dan sesudahnya lalu selesaikanlah sampai salam. Seperti itu ya. Selanjutnya yaitu sholat id atau sholat hari raya. Sholat hari raya ada 2, yakni hari raya Idul Fitri tanggal 1 Syawal ya, dan hari raya Idul Adha yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Nah, waktu sholat id dimulai dari terbitnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Kedua sholat hari raya tersebut hukumnya sunnah mu'akkad, sunnah yang dikuatkan bagi laki-laki maupun perempuan, mukmin atau musafir. Boleh dikerjakan sendirian dan sebaik-baiknya itu dilakukan secara berjamaah ya. Cara mengerjakannya pada pagi hari tanggal 1 Syawal sesudah kita menunaikan sholat subuh dan sesudah kita mandi sunat hari raya, lalu berangkatlah menuju masjid atau tanah lapang dengan memperbanyak mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah tiba di masjid, maka sebelum duduk sholat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kalau di tanah lapangan tidak ada tahiyatul masjid, hanya duduklah dengan ikut mengulang-ulang bacaan takbir sampai mulai sholat id tersebut. Nah, membaca lafadz niatnya ya. Nah, pada niat sholat id itu lafadznya Usholli sunnatal idil fitri rokaataini lillahi ta'ala. Itu pada sholat id Idul Fitri ya. Kalau untuk yang lafadz niat sholat Idul Adha, Usholli sunnatal idil adha rokaataini lillahi ta'ala. Seperti itu ya. Nah, pada rakaat pertama sesudah niat mula-mula membaca takbiratul ihram, kemudian membaca doa iftitah. Selanjutnya takbir sebanyak 7 kali. Setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih tersebut, kemudian membaca surat Al-Fatihah dan disambung dengan membaca surat yang dikehendaki ya, terserah kita. Dan lebih utamanya itu membaca surat Al-A'la dan surat Al-Qaf. Oke, untuk selanjutnya yaitu pada rakaat kedua ya. Pada rakaat kedua sudah berdiri untuk rakaat kedua membaca takbir 5 kali. Dan setiap takbir disunahkan membaca tasbih seperti tersebut pada rakaat pertama.
Nah, selanjutnya membaca surat Al-Fatihah dan diteruskan dengan bacaan surat yang kita kehendaki. Tetapi lebih utamanya itu membaca surat Al-Ghoshiyah. Bacaan-bacaan tersebut itu dibaca secara nyaring ya, dengan suara yang keras ya. Imam menyaringkan, yakni mengeraskan suaranya pada waktu membaca surat Al-Fatihah dan surat-surat lainnya, sedangkan makmum tidak nyaring. Nah, yang terakhir tata caranya yaitu sholat ini dikerjakan 2 rakaat dan dilakukan sebagaimana sholat-sholat yang lain. Nah, khutbah dilakukan sesudah sholat id 2 kali, yaitu pada khutbah pertama membaca takbir 9 kali dan pada khutbah kedua membaca takbir 7 kali, dan pembacaannya harus berturut-turut. Nah, hendaknya dalam khutbah Idul Fitri itu berisi penerangan tentang zakat fitrah, dan pada hari raya Idul Adha atau hari raya haji berisi penerangan tentang ibadah haji atau hukum kurban. Nah, selanjutnya yang ke-15 yaitu sholat 2 gerhana atau biasa disebut dengan sholat kusufain. Sholat kusufain atau sholat 2 gerhana merupakan sholat yang dilaksanakan karena gerhana bulan dan gerhana matahari. Kalau gerhana bulan kita lakukan sholat khusuf, dan kalau gerhana matahari kita lakukan sholat kusuf. Kedua sholat ini hukumnya sunnah muakkad. Waktu melakukan sholat gerhana matahari yaitu dari timbul gerhana itu sampai matahari kembali sebagaimana mestinya ya, sebagaimana biasanya, atau sampai terbenam. Nah, sedangkan sholat gerhana bulan waktunya itu mulai dari terjadinya gerhana sampai terbitnya kembali ya gerhana tadi, atau sampai bulan nampak menjadi utuh sempurna. Nah, cara mengerjakannya, pertama, sholat 2 rakaat sebagaimana sholat biasa. Boleh dilakukan sendiri, tetapi lebih diutamakan dilakukan secara berjamaah ya. Nah, untuk lafadz niat sholat gerhana yaitu usolli sunnata khusufi rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar, takbiratul ihram ya setelah itu ya. Nah, untuk cara yang kedua, sholat 2 rakaat dengan 4 kali ruku dan 4 kali sujud, yakni pada rakaat pertama sesudah ruku dan iktidal membaca surat Al-Fatihah lagi, kemudian terus ruku lagi ya sekali ya, dan iktidal lagi, kemudian terus sujud sebagaimana biasanya. Nah, selanjutnya pada rakaat kedua juga dilakukan seperti pada rakaat yang pertama, sama ya. Dengan demikian sholat gerhana itu semuanya ada 4 ruku, 4 membaca surat Al-Fatihah, dan 4 sujud. Nah, bacaan Fatihah dan surat dalam sholat gerhana bulan dinyaringkan ya, sedangkan dalam gerhana matahari tidak perlu dinyaringkan. Nah, dalam membaca surat pada tiap-tiap rakaat disunahkan membaca surat-surat yang panjang. Disunahkan ya untuk membaca surat-surat yang panjang. Nah, jika sholat gerhana itu dikerjakan seperti sholat biasa 2 rakaat dan dengan 2 ruku, maka tidak ada halangan, yakni cukup 1 sah itu sudah bisa ya, 1 sah. Nah, untuk sholat istisqa adalah sholat sunnah untuk memohon hujan dan disunahkan bagi orang-orang yang mukim atau musafir. Nah, dikala sangat menghajatkan air karena tidak ada hujan atau keputusan air dari sumbernya, nah itu disunahkan untuk sholat istisqa. Nah, sholat istisqa ini kita bahas di bab terakhir ya. Ini sholat sunnah yang terakhir ya, nomor 16, yaitu sholat sunnah istisqa. Nah, cara melaksanakan sholat sunnah istisqa atau sholat meminta hujan itu ada 3 cara. Yang pertama, berdoa saja sembarang tempat dan waktu dengan suara yang nyaring atau lemah. Yang kedua, menambah doa istisqa atau mohon turunnya hujan pada khutbah di hari Jumat. Yang terakhir, dengan sholat 2 rakaat yang disertai dengan 2 khutbah. Nah, untuk lafaz sholat istisqa ini berbunyi usolli sunnatal istisqa ini. Kita memilih ya imaman atau makmuman. Kalau imaman pakai imaman, nah kalau kita menjadi makmum nanti kita pakainya makmuman. Lillahi ta'ala. Setelah itu takbiratul ihram, Allahu akbar. Nah, seperti itu ya apa yang dapat saya jelaskan mengenai sholat-sholat sunnah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dipahami dan bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.